hubungan antara mantan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hubungan yang selama ini memang sudah retak, bahkan patah arang, kini tampaknya memasuki fase baru berupa perang terbuka dan ini lebih keras. Sinyalnya cukup jelas bahwa mereka akan terlibat dalam perang bubat, perang habis-habisan, memperebutkan ceruk pemilih yang sama setelah rebranding PSI menyasar kelompok Islam berantakan karena serangan membabi buta kadernya ke mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sinyal itu semakin jelas ketika Jokowi itu dinyatakan akan segera tampil secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI dan juga seperti setelah sebutkan sebelumnya melakukan safari politik ke berbagai wilayah yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong pemilih tradisional dari PDIP. Dalam kunjungannya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyampaikan pernyataan yang menurut saya ini sangat penting ya. Ada dua sinyal yang saya bisa baca. Dia menyatakan bahwa segera merampungkan struktur kepengurusan itu agar Bapak Ketua Dewan Pembina bisa segera secara formal memakai jaket PSI dan ikut menyapa masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Grace saat menjelaskan konsolidasi struktur PSI sampai tingkat desa dan kelurahan menjelang verifikasi partai. Dengan kata lain, PSI sedang menyiapkan panggung agar Jokowi turun langsung ke daerah sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Grace bahkan menegaskan bahwa setelah struktur partai siap, Jokowi akan mulai menyapa masyarakat di berbagai daerah dengan atribut resmi PSI. Ini bukan lagi sekedar pernyataan biasa. Ini adalah deklarasi politik sekaligus menunjukkan yang kedua ini ya. Grace kembali meraih kendali politik setelah sebelumnya dia menepi karena munculnya figur baru seperti Ahmad Ali yang ditunjuk sebagai ketua harian PSI. Dan tampaknya PDIP langsung membaca pesan tersebut gitu dan alarm mereka langsung menyala dan ini pasti mereka tahu apa yang menjadi target dari Jokowi ini. Ini kan istilahnya seperti satu guru satu ilmu gitu ya. Sebenarnya jangan saling mengganggu, tapi itu tidak terhindarkan. Dan itu segera terlihat dari respon PDIP tidak lama kemudian. Juru bicara PDIP Guntur Romli, dia akan merespon sindiran PSI yang menilai PDIP itu khawatir terhadap rencana safari politik Jokowi. Alih-alih meredakan situasi, Guntur justru mengingatkan publik bagaimana hubungan Jokowi dengan PDIP itu sudah berakhir ya. Karena ini merupakan respon terhadap politisi Partai Nasdem yang sekarang menjadi ketua bidang politik PSI, yakni Bestari Barus. Saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali, kata dia. Jokowi itu sudah dipecat dari PDI Perjuangan secara tidak terhormat, termasuk, kata dia, kan yang dipecat itulah Gibran dan Bobi pada tahun 2024. Pada tahun 2024 memang ketika berlangsung Pilpres dan pemilu legislatif 2024 itu mereka dipecat, sementara Bobi itu segera bergabung dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sementara Jokowi dan Gibran sampai sekarang ini statusnya masih partyless ya. Mereka belum berlabuh ke satu partai manapun juga. Gibran sebelumnya kan disebutkan akan memakai jaket kuning gitu ya, menjadi kader Partai Golkar, bahkan termasuk Jokowi. Tapi sampai sekarang ternyata rencana itu tidak terwujud. Dan kemudian yang makin kuat sinyalnya adalah Jokowi itu akan membesarkan PSI alih-alih ketimbang dia masuk ke partai lain. Dan dia kan juga dalam Kongres PSI di Solo beberapa waktu yang lalu, dia sudah menyatakan akan all out untuk bekerja membesarkan PSI. Kalimat yang disampaikan oleh Guntur Romli ini sangat penting. Karena dia tidak menggunakan istilah keluar, tidak menggunakan istilah mundur, tetapi secara konsisten menggunakan istilah dipecat secara tidak hormat. Ini adalah semacam stigma politik yang sangat sengaja disampaikan oleh PDIP itu untuk memberikan citra bahwa Jokowi itu adalah orang pecatan dari PDIP. Jadi ini bukan sekedar persoalan administrasi partai, ini adalah upaya untuk membentuk persepsi publik tentang bagaimana sejarah hubungan Jokowi dengan partai kepala banteng itu sudah berakhir dengan tidak baik-baik saja. Tetapi tentu pertanyaan yang lebih menarik, mengapa PDIP tampak sangat reaktif sekarang ini? Bahkan kemudian menggunakan diksi-diksi yang selama ini
coba dihindari dalam kaitannya dengan Joko Widodo? Jawabannya ya karena Jokowi dan PDIP itu sekarang ini jelas sedang memperebutkan pasar politik atau segmen politik yang sama. Selama lebih dari 1 dekade, Jokowi dan PDIP itu tumbuh bersama dalam basis pemilih yang relatif serupa. Pemilih nasionalis, wong cilik, kelas menengah bawah, pemilih moderat, dan sebagian besar dari pemilih Islam non ideologis atau abangan. Jadi ketika Jokowi masih berada di dalam PDIP, keduanya itu saling memperkuat. Tetapi ketika Jokowi keluar dari orbit PDIP dan mulai membangun poros baru melalui PSI, hubungan itu berubah menjadi kompetisi. Sebuah kompetisi yang sebenarnya sudah berlangsung secara keras itu pada pemilu legislatif dan pilpres serta pilkada tahun 2024 saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Sebagai presiden, Jokowi itu sukses mengembosi PDIP. Pada pemilu legislatif 2024, Jokowi itu menggembosi suara PDIP di parlemen. Kendati tetap menjadi pemenang pemilu, namun suaranya menurun sangat signifikan dari 128 kursi 2019 menjadi 110 kursi. Hilang 18 kursi atau sama dengan jumlah kursi di 2 dapil. Dan yang sangat telak pada Pilpres 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo Mahfud MD, hanya berada di peringkat 3 dari 3 kontestan pada Pilpres 2024. Yakni yang suara terbanyak diperoleh pasangan Prabowo Gibran yang didukung oleh Joko Widodo, dan kemudian di peringkat kedua ada Anies Muhaimin. Jawa Tengah yang jadi selama ini secara tradisional jadi kandang banteng juga berhasil diporak-porandakan karena calon kepala daerah yang mereka usung pada Pilkada 2024 yakni Jenderal Andika Perkasa berpasangan dengan Hendi, mantan wali kota Semarang, ini dikalahkan oleh pasangan yang didukung oleh Jokowi, yakni pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yasin. Dari sudut pandang PDIP, ancaman terbesar itu bukan hanya karena Jokowi masuk PSI, tapi ancaman terbesar adalah jika Jokowi berhasil membawa sebagian pemilih tradisional PDIP ke rumah politik yang baru. Karena itu penjaketan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI dan kemudian safari politiknya ke Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur itu tidak bisa dibaca sebagai seremoni biasa maupun kunjungan biasa. Ini adalah konsolidasi politik yang berpotensi menggerus suara PDIP kembali. Apalagi muncul indikasi PSI sesungguhnya sebelumnya itu sedang melakukan reposisi besar-besaran ya. Dan ini sekarang dilakukan reposisi lagi. Mantan kader PSI yang dipaksa mengundurkan diri, Andi Armando, pada Mei lalu dia mengungkap bahwa di internal PSI itu sedang berlangsung proses rebranding partai sesungguhnya. Salah satu tujuannya adalah memperluas basis dukungan politik yang selama ini dianggap terlalu sempit. Nah, ini makanya kemudian direkrut orang seperti Ahmad Ali sebagai ketua harian yang juga dibaca sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan pemilih termasuk ke segmen pemilih Islam yang lebih luas. Karena Adi Armando sendiri kan menyatakan bahwa dia dipaksa untuk mengundurkan diri karena ini karena serangan dia terhadap Yusuf Kalla itu ini akan mengganggu konsolidasi dan rebranding partai. Dan juga pernyataan dari Ahmad Ali yang tidak akan membantu secara hukum Kris Natali yang juga ikut menyerang Yusuf Kalla itu menunjukkan bahwa PSI sudah tidak lagi dinakodai oleh orang-orang seperti Kris Natali yang selama ini dinilai selalu sangat Islamofobia gitu dan mengusung narasi-narasi anti politik Islam. Namun proses reposisi dan rebranding itu kan tidak berjalan mulus. Kader PSI justru terseret polemik setelah sejumlah kadernya menyerang Wakil Presiden Yusuf Kalla terkait pernyataannya mengenai polemik ijazah Jokowi. Sebenarnya itu ya, yang dipersoalkan sebenarnya adalah ceramah Yusuf Kalla di ceramah Ramadan di Masjid UGM. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya kenapa kemudian Yusuf Kalla diserang itu karena ijazah Jokowi. Karena pernyataan tentang ijazah Jokowi yang dia minta untuk segera menunjukkan secara terbuka kepada publik. Itu yang kemudian membuat kader PSI rame-rame menyerang Yusuf Kalla. Dan kita curigai itu pasti juga bukan inisiatif pribadi tapi merupakan instruksi dari Jokowi. Nah, kontroversi tersebut kemudian berpotensi mengganggu proses rebranding yang sedang dibangun PSI. Dalam konteks inilah kemunculan Jokowi itu menjadi sangat penting.
PSI membutuhkan figur yang mampu ini mengendalikan narasi besar dan figur yang punya kotel efek atau limpasan ekor jas yang mampu memberikan dampak elektoral yang sangat besar, yakni dalam hal ini tentu Jokowi. Saya kira di PSI sekarang tidak ada figur yang lebih kuat dibandingkan Jokowi. Karena itu tidak mengherankan jika proses penjaketan Jokowi sebagai ketua dewan pembina PSI itu kemudian sekarang juga dipercepat. Kalau selama ini kan selalu dirahasiakan ada Mr. J saja gitu. Dan kemudian Jokowi juga menyatakan dia sudah sehat dan sudah bisa bertemu dengan para pendukungnya kembali. Itu artinya PSI bersama Jokowi itu akan menggarap kembali ceruk yang sama dengan PDIP yang berhasil dia menangkan pada pemilu 2024. Ya karena itu tidak ada pilihan lain bagi PDIP selain menaikkan level tekanan terhadap Jokowi. Salah satunya adalah indikator munculnya kembali ijazah. Isu ijazah itu yang sekarang digunakan oleh PDIP. Selama ini kalau kita lihat PDIP kan tampak berhati-hati ya terhadap soal ijazah ini. Hanya Ibu Megawati memang pernah menyampaikan secara tidak langsung yang menyatakan bahwa ya ngapain soal ijazah aja kok diributkan, kalau memang punya ijazah tunjukkan saja. Pada waktu itu Ibu Megawati kan pernah menyampaikan semacam itu. Ya kita paham mengapa kemudian PDIP tidak mau terlampau mengeksploitasi soal ijazah ini, karena bagaimanapun kan mereka juga punya ikut dosa. Mereka lah yang mengusung Jokowi mulai dari Solo, kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah dan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Jadi isu soal ijazah ini nyaris tidak pernah disentuh oleh elit partai. Tetapi setelah hubungan keduanya pecah, situasinya berubah. Apalagi kemudian terlihat bahwa Jokowi itu akan all out untuk PDIP. Kita bisa melihat misalnya respon dari dua elit partai PDIP, yakni Jarod Saiful Hidayat dan Andreas Hugo Parera, yang menyikapi rencana Jokowi untuk melakukan safari politik ke Lampung, kemudian Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Keduanya kan minta ya sebenarnya boleh saja, silakan saja Jokowi melakukan safari politik, tapi tolong tunjukkan ijazahnya kepada publik pada waktu itu ya. Nah, yang paling mengejutkan itu adalah ketika PDIP akhirnya mengakui telah menyerahkan salinan dokumen pencalonan Jokowi, termasuk salinan ijazah SMA dan sarjananya kepada wartawan dan juga YouTuber Michael Sinaga. Ini saya sendiri terkejut ketika waktu itu Michael Sinaga mengaku dia sudah mendapat salinan ijazah Jokowi dengan alasan keterbukaan publik ya. Michael Sinaga kan dikenal sebagai salah satu figur yang aktif membahas dan mengkritisi polemik ijazah Joko Widodo bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, secara formal langkah ini dijelaskan oleh PDIP katanya sebagai pemenuhan permintaan informasi publik. Tapi secara politik, langkah PDIP memberikan itu kepada Michael Sinaga sulit untuk dilepaskan dari konteks pertarungan yang sedang berlangsung. Sebab dalam politik, salah satu cara paling efektif melemahkan lawan adalah dengan mengurangi legitimasi figur yang menjadi sumber utama kekuatannya. Dan bagi Jokowi, isu ijazah ini selama ini merupakan salah satu isu yang paling dan bahkan sangat sensitif. Kasus kriminalisasi terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi, tadinya ada 8 orang, yang 3 sekarang sudah mendapatkan restoratif justice. Ini kan menunjukkan betapa Jokowi, persoalan ijazah ini buat Jokowi ini soal yang bisa tidak ditawar-tawar gitu ya, menyangkut harga diri dia. Dan kemudian kita semakin mendapat konfirmasi itu ketika kemudian kader PSI itu menyerang Yusuf Kala secara membabi buta. Karena pada waktu itu Yusuf Kala meminta agar Jokowi segera menunjukkan ijazahnya. Nah, serangan yang ini yang menjadi blunder besar yang kemudian membuat repositioning dan rebranding dari PSI itu berantakan. Nah, tampaknya PDIP membaca dengan cermat fenomena itu. Karena itu mereka menggunakan senjata yang sama. Bahkan secara tidak langsung mereka membangun aliansi baru dengan mereka yang selama ini sangat gigih dan gencar mempersoalkan ijazah Jokowi. Karena itu, jika seluruh peristiwa ini dirangkai menjadi satu gambar besar, terlihat bahwa konflik Jokowi versus PDIP itu telah memasuki fase yang berbeda. Fasenya sudah naik beberapa oktav gitu ya. Ini bukan lagi soal kekecewaan politik, bukan lagi soal pengkhianatan, bukan lagi soal sejarah masa lalu. Yang sedang dipertarungkan sekarang adalah masa depan. PSI membutuhkan Jokowi untuk merebut pasar politik besar yang selama ini dikuasai Jokowi. PDIP berusaha mempertahankan basis yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Masalahnya pasar yang diburu keduanya sebagian besar itu adalah pasar yang sama.
Karena itulah setiap langkah Jokowi sekarang dibaca sebagai ancaman oleh PDIP. Sebaliknya, setiap serangan PDIP dibaca PSI sebagai upaya menghambat kebangkitan politik Jokowi. Pertanyaan sekarang, ketika Jokowi akhirnya benar-benar menggunakan jaket PSI, jaket Ketua Dewan Pembina dan mulai melakukan safari politik ke daerah, apakah Jokowi, ini pertanyaannya ya, masih menjadi magnet besar seperti saat dia masih menjadi presiden? Kan ketika dia menjadi presiden, selain dia punya magnet besar, kan dia juga punya kekuasaan besar yang bisa menggerakkan aparat penegak hukum maupun aparatur sipil di daerah. Sekarang itu tidak lagi. Karena itu dengan posisi pada waktu itu Jokowi menjadi presiden, tidak bisa dinafikan bahwa kerjasama Jokowi dan PDIP di masa lalu ada semacam simbiosis mutualisme. Maka ketika keduanya terlibat dalam perang terbuka, maka ini akan menjadi semacam perang bubat, perang habis-habisan. Bagi Jokowi ini adalah pertarungan hidup mati bagi kelanjutan dinastinya, karena tidak ada tawar-menawar kalau Gibran masih akan tetap menjadi setidaknya wakil presiden atau presiden, bahkan ya dia harus punya kendaraan politik yang sangat kuat, yakni dalam hal ini adalah PSI. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.